Ya, RUU Omnibus Law Cipta Kerja disahkan oleh DPR di tengah ramainya penolakan dari masyarakat. Tidak hanya penolakan, bahkan sejumlah aksi unjuk rasa dilakukan menuntut pembatalan RUU Cipta Kerja. Dan untuk membahasnya lebih lanjut, kami sudah terhubung dengan Bayu Dwi Anggono, ahli hukum tata negara Universitas Jember. Selamat malam Pak Bayu. Bisa mendengar suara kami, Pak? Mbak Fani, bisa jelas Mbak Fani. Ya, Pak Bayu, ini RUU Omnibus Law ini kan kemarin sudah disahkan menjadi undang-undang oleh DPR dan saat ini masuk dalam proses menunggu ditandatangani Presiden dalam batas waktu maksimal 30 hari, kemudian barulah sah begitu ya menjadi undang-undang. Nah, apakah saat ini sudah bisa disebut undang-undang atau masih RUU, Pak? Iya, jadi proses legislasi kita mengenal setelah disetujui oleh DPR sebuah rancangan undang-undang, itu masih ada 2 tahap lagi yang harus dilalui untuk bisa berlaku sebagai undang-undang. Jadi setelah disetujui kemarin pada tanggal 5 Oktober, maka butuh yang namanya kemudian tahapan pengesahan rancangan undang-undang itu menjadi undang-undang oleh Presiden begitu. Nah, apabila dalam waktu 30 hari itu tidak ada pengesahan, maka dia tetap otomatis kemudian sah sebagai undang-undang dan wajib untuk diundangkan begitu. Jadi tahapan saat ini sebenarnya ini masih rancangan undang-undang yang sudah disetujui bersama oleh DPR dan Presiden, tinggal membutuhkan pengesahan dan kemudian pengundangan untuk bisa berlaku. Presiden punya waktu 30 hari untuk kemudian mengesahkan atau tidak mengesahkan rancangan undang-undang Cipta Kerja ini. Begitu, Mbak Fani. Oke, lalu di rentang waktu 30 hari ini apakah peraturannya sudah bisa diberlakukan atau harus menunggu sampai nanti sudah lewat 30 hari, sudah ditandatangani atau tidak ditandatangani baru bisa berlaku, Pak? Ya, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, Junto Undang-Undang Nomor 15 2019, suatu peraturan perundang-undangan itu berlaku ketika sudah diundangkan. Maka rancangan Undang-Undang Cipta Kerja meskipun sudah disetujui oleh DPR bersama Presiden belum bisa diberlakukan karena statusnya belum sebagai undang-undang yang telah diundangkan. Jadi paling cepat undang-undang itu bisa diberlakukan adalah dalam waktu 30 hari setelah tanggal 5 Oktober kemarin. Apabila Presiden kemudian mengesahkan, maka itu baru bisa diundangkan atau bisa lebih cepat. Karena jangka waktu 30 hari itu kan batas akhir paling lambat setelah disetujui di DPR. Jadi misalkan besok atau kemudian minggu depan Presiden mengesahkan dan kemudian dilakukan pengundangan, ya otomatis RUU Cipta Kerja itu berlaku sebagai undang-undang. Karena berlaku sebagai undang-undang baru punya kekuatan hukum mengikat kepada semua subjek atau adresat atau masyarakat yang dituju atas kemudian Undang-Undang Cipta Kerja ini. Selama belum diundangkan, maka ya masih statusnya saat ini adalah rancangan undang-undang yang belum punya daya laku dan daya ikat. Begitu Mbak Fani. Oke, berarti statusnya masih rancangan undang-undang dan dalam tenggat waktu 30 hari ini apakah masih bisa dibatalkan Pak Bayu? Yang jelas prosesnya pilihannya hanya 2, bahwa kalau kemudian Presiden mengesahkan begitu, kemudian diundangkan berlaku sebagai undang-undang. Kalaupun Presiden tidak mengesahkan, ya tetap karena di pasal 20 ayat 5 Undang-Undang Dasar, maka RUU yang sudah disetujui bersama antara DPR dan Presiden, ya tetap meskipun tidak disahkan, dia kemudian sah sebagai undang-undang dan juga wajib untuk diundangkan. Jadi satu-satunya mekanisme untuk kemudian bisa membatalkan berlakunya undang-undang ini nanti, ya ada 2. Yang pertama adalah kemudian dibawa diuji ke Mahkamah Konstitusi, kalau sudah ada nomor undang-undangnya, ada lembaran negaranya, baru bisa diajukan permohonan pengujian ke Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi lah yang akan menilai apakah substansi dari undang-undang yang sudah diundangkan nanti itu bertentangan dengan konstitusi atau tidak. MK bisa menilai dari 2 aspek. Yang pertama aspek formil. Apakah pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja ini telah memenuhi pedoman pembentukan baik yang diatur di Undang-Undang Dasar maupun Undang-Undang 12 tahun 2011. Konsekuensinya adalah undang-undang ini bisa dibatalkan keseluruhan. Yang kedua, MK bisa menilai pasal per pasal. Pasal mana yang kemudian kontroversial, yang kemudian menurut masyarakat yang keberatan, yang mengajukan pengujian ke MK itu dianggap merugikan masyarakat,
maka pasal itu yang akan diuji oleh MK. MK bisa membatalkan pasal-pasal itu sepanjang kemudian pembuktiannya menunjukkan memang ada pertentangan nyata dengan Undang-Undang Dasar. Atau yang kedua, Presiden kemudian mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang untuk mengubah pasal-pasal yang memang publik kemudian keberatan karena dianggap membawa kerugian bagi publik. Jadi mekanisme pembatalannya hanya ada dua, yaitu dengan menguji ke Mahkamah Konstitusi atau Presiden sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar di pasal 22, Presiden mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Sehingga saat ini sebenarnya dengan telah disetujuinya rancangan undang-undang itu di DPR, maka sudah pasti ini akan menjadi undang-undang. Begitu Mbak Fani. Oke, untuk pembatalan atau pengujian yang dilakukan di Mahkamah Konstitusi ini baik secara keseluruhan ataupun secara per pasal tadi, Pak, seperti apa prosesnya dan berapa lama waktu yang dibutuhkan, Pak, untuk mengujinya? Iya. Jadi pada dasarnya objek pengujian di Mahkamah Konstitusi dalam perkara pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar itu kan harus undang-undang dulu. Jadi harus diundangkan dulu. Ketika sudah jadi undang-undang, maka tidak ada batas waktu. Kalau terkait pengujian, saya dengarkan dalam konteks Undang-Undang Cipta Kerja ini ada keberatan dua hal. Aspek formil, yaitu prosedur pembentukannya yang dianggap tidak partisipatif, tidak terbuka, termasuk model pembentukan undang-undang dengan Omnibus Law ini belum dikenal dalam Undang-Undang 12 2011. Sehingga ada kemudian akan mengajukan pengujian formil. Pengujian formil dibatasi waktunya 45 hari setelah undang-undang ini diundangkan. Artinya lewat dari 45 hari tidak bisa dilakukan pengujian formil. Pengujian formil itu belum masuk ke pasal-pasal. Dia fokus bahwa proses pembentukan undang-undang ini itu dianggap cacat prosedur. Tapi kalau kemudian pengujian material terhadap pasal-pasal itu tidak ada jangka waktu. Tidak perlu kemudian apakah itu 45 hari atau tidak, kapanpun kemudian ada masyarakat atau publik kelompok-kelompok masyarakat yang keberatan bisa mengajukan, baik terhadap keseluruhan pasal-pasal atau hanya pasal-pasal yang dianggap merugikan. Mengenai kemudian berapa lama MK memutuskan di Undang-Undang Dasar maupun di Undang-Undang Mahkamah Konstitusi maupun peraturan Mahkamah Konstitusi tidak diatur mengenai jangka waktu berapa lama MK harus memutus. Sangat bervariatif sekali. Kalau ini ternyata perkara membutuhkan pembuktian yang cukup mendalam dalam arti mendengarkan keterangan Presiden, keterangan DPR, saksi, ahli, bukti surat, petunjuk, alat elektronik dan lain sebagainya, maka bisa panjang juga. Sehingga memang tidak ada kepastian kapan kemudian ini akan selesai. Tapi rentang waktu dalam berbagai perkara selama ini ya bisa 3 bulan, bisa setengah tahun, bisa 1 tahun. Ini sangat tergantung karakteristik dari perkara yang ditangani lah. Dalam hal Undang-Undang Cipta Kerja ini kan mengandung sebenarnya perubahan terhadap 79 undang-undang. Ada kurang lebih 1000 pasal lebih yang terdampak begitu. Saya bisa bayangkan kalau banyak orang kemudian menguji tentu akan membutuhkan energi tersendiri, membutuhkan waktu. Apalagi kemudian isu-isu yang diangkat sangat fundamental, isu ketenagakerjaan, lingkungan hidup, jaminan sosial begitu ya. Kemudian terkait kehutanan dan lain sebagainya. Jadi menurut saya sangat tergantung kembali kepada Mahkamah Konstitusi. Namun Mahkamah Konstitusi 17 tahun dalam melaksanakan kewenangan selama ini sudah teruji, terbukti, sudah biasa menangani perkara-perkara pengujian undang-undang semacam ini, Mbak Fani. Ya, Pak Bayu, lantas apa saja faktor-faktor atau latar belakang yang bisa membuat suatu pasal itu dibatalkan? Ya, jadi kalau uji formil tadi sebenarnya ada dua kan pengujian di MK, menguji prosedurnya sama menguji substansinya. Kalau prosedur belum masuk ke pasal-pasal ya. Intinya pengujiannya bahwa pembentukan undang-undang ini dianggap cacat prosedur, misalkan dianggap tidak partisipatif, tidak quorum, atau tidak terbuka, atau mungkin pembentukan dengan model Omnibus Law belum dikenal dalam Undang-Undang 12 2011. Sehingga kemudian pemohon menganggap bahwa undang-undang ini memiliki cacat prosedur, tidak sah gitu ya, sehingga kemudian meminta MK membatalkan keseluruhan. Tapi kalau kemudian pengujian pasal-pasal atau bagian dari undang-undang bisa pasal, ayat, atau penjelasan, maka pemohon mendalilkan ada ketentuan dari Undang-Undang Cipta Kerja ini, pasal, ayat, atau penjelasan mungkin yang bertentangan dengan pasal di Undang-Undang Dasar, misalkan di tenaga kerjaan.
itu kemudian bertentangan dengan pasal hak asasi manusia terkait dengan jaminan bagi pekerja dan lain sebagainya, jaminan keadilan, kesejahteraan sosial dan lain sebagainya. Kalau lingkungan hidup, soal AMDAL misalkan, soal jaminan lingkungan yang bersih, lingkungan yang sehat bagi masyarakat begitu. Kalau kemudian ada pasal tentang pendidikan yang sekarang ini juga diperbincangkan di Undang-Undang Cipta Kerja, maka bisa diuji dengan pasal-pasal bahwa di Undang-Undang Dasar pendidikan itu sifatnya nirlaba, bukan komersil. Jadi sangat tergantung dari pasal mana, karena ini menyangkut ribuan pasal begitu ya. Pasal mana atau bagian mana yang itu dianggap bertentangan dengan pasal di Undang-Undang Dasar. Maka pemohon akan mendalilkan ada pertentangan nyata antara pasal di Undang-Undang Cipta Kerja ini dengan pasal di dalam Undang-Undang Dasar. Ketika Hakim Mahkamah Konstitusi menyetujui hal tersebut dalam arti dalil-dalil pemohon itu terbukti, maka pasal itu bisa kemudian dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Dalam hal kemudian Mahkamah berpandangan lain, apakah dikabulkan sebagian atau seperti apa, itu sangat tergantung dengan dinamika persidangan, di mana ada namanya asas imparsialitas. MK tidak berpihak, MK kemudian independen, kekuasaan kehakiman yang merdeka, memberikan ruang baik pemohon maupun pemerintah, DPR untuk beradu bukti. Di sini akan kemudian dibuktikan apakah Undang-Undang Cipta Kerja nanti yang sudah diundangkan itu memang memiliki persoalan konstitusionalitas, persoalan hak asasi manusia, persoalan negara hukum, atau seperti apa, sangat tergantung dengan pembuktian di Mahkamah Konstitusi dalam persidangan nantinya. Begitu Mbak Fani. Oke, baik. Berarti memang prosesnya sangat komprehensif begitu ya untuk menentukan apakah suatu pasal atau rancangan undang-undang itu bisa diberlakukan atau tidak dan akhirnya mempengaruhi terhadap keputusan akhirnya. Begitu ya Pak Bayu. Terima kasih Pak Bayu sudah bersama kami bergabung di CNN Indonesia Connected. Sama Mbak Fani. Selamat malam Pak. Ya, selamat malam.